Aktris senior Tessa Mariska belakangan ini mencuri perhatian publik lantaran menyeret 5 nama anggota arisannya ke jalur hukum. Di antara kelima artis yang dilaporkan oleh Tessa, nama aktor senior Krishna Mukti dan penyanyi Indah Sari masuk dalam laporannya kepada pihak kepolisian terkait kasus dugaan penggelapan dan penipuan uang arisan. Namun, yang sempat menghebohkan publik kembali ketika Indah Sari sontak membuat statement dukungannya kepada Tessa Mariska dan atas laporannya itu kepada Krishna Mukti. Padahal, sesama yang dilaporkan oleh Tessa seharusnya saling mendukung satu sama lain, bukan malah yang terjadi sebaliknya. Mengetahui hal tersebut tentu membuat Krishna Mukti dan Astrid selaku manajernya yang merasa paling menjadi korban atas tuduhan Indah Sari akhirnya angkat suara. Bahkan dengan lantang, Krishna menyebutkan Indah Sari hanya pansos. Lantas, seperti apakah bantahan yang dilontarkan Krishna Mukti dan manajemennya terkait tuduhan Indah Sari tersebut? Astagfirullahaladzim, saya main arisan sosialita. Ini sosialita beneran ya. Kalau yang ini mungkin yang sosialita menengah ke bawah kali ya. Sosialita beneran saya arisan. Hari ini saya dapat di depan matanya di transfer. Itu yang bener, arisan sosialita saya 50 juta sebulan kok, 30 juta sebulan. Aman semuanya. Ini kok arisan cuma 10 juta sebulan. Ini sampai orang ini kok nggak bayar ke saya. Sampai ibarat kata saya diam dan saya menyuruh orang untuk menagih, karena saya kalau saya nagih emosional saya sampai bayar orang sampai maksudnya, Kak tolong tagihin dong, ini yang belum bayar si A, si B, si C, si D, saya bilang kayak gitu kan, untuk bayar ke saya. Tapi ini katanya sosialita, tapi kok ada yang seperti namanya si Mary ini, auzubillah, itu katanya sosialita, tapi 20 juta dia nggak bayar arisan karena dia ikut 2. Dia tuh transfer ke teman saya itu yang saya suruh lagi 500.000 bayarnya, 200.000 bayarnya. Hello, bensin saya aja sekali beli 1 juta. Jadi maksudnya ini klub ini benar-benar pencemaran nama baik banget, karena boleh dia justru kalau si bandar melaporkan KM, saya akan support dari belakang karena memang KM itu bermasalah. Tapi kalau di belakang KM terus tiba-tiba dia nyebut-nyebut saya, salah besar, saya belum dibayar. Bayar dulu nih semuanya dan dipotong 30 juta masih ada dong buat saya. Saya kasih kalian kalau dia bayar. Kasarannya, ini saya kasih teman-teman wartawan semua deh duitnya. Kalau dia bayar gitu kasarannya, dipotong 30 juta doang kok. Aduh ya Allah ya Tuhan, Indah Sari nggak ada sejarahnya. Minjem duit sama orang aja nggak berani. Arisan sosialitas saya boleh dicek di Jakarta ini. Hampir semua arisan sosialitas saya ikut dari 50 juta, 30 juta, 20 juta. Saya bayar arisan aja bisa ratusan juta sebulan. Satu pun tidak pernah ada yang bermasalah siapa Indah Sari. Seperti itu, jadi ini kok arisan yang cuma 10 juta, bandarnya bayar aja susah. Urusan saudari IS ini sudah di masa lalu. Sudah selesai 2 tahun yang lalu. Sudah selesai. Saya sudah bayar secara pribadi kepada saudari IS ini melalui orang suruhannya. Paham? Paham ya? Nah, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Kalau dia mempermasalahkan saat ini dan menyenggol-nyenggol saya, itu artinya beliau pansos. Dah, selesai. 10 juta. Ada buktinya. Dan saya juga tidak 10 juta atas nama Izzy, tapi dan saya yang handle 5 juta dan sudah membayar. Mungkin ya pelajaran buat saya supaya tidak berhubungan dengan orang-orang yang salah. Tuh. Yang kredibilitasnya baiklah. Gitu. Tapi insya Allah semuanya pasti ada hikmahnya. Saya sih nganggapnya ini adalah ujian kehidupan ya. Ya ibaratnya mau naik kelas lah gitu. Saya yakin dibalik semua ini, semua masalah ini pasti ada hikmah yang baik buat saya. Wah, sudah lama ya, sudah
2 tahun yang lampau sepertinya. Jadi makanya kalau kasus ini dibuka, bukan kasus ya, maksudnya masalah ini ya dibuka kembali, ya kalian bisa menyimpulkan lah gitu ya, arti kata ya saudari IS ini maksud dan tujuannya untuk apa? Saudara IS, kamu datang ke Polda untuk melapor balik TM. Kamu sama dengan saya, Mas Krisna yang dilaporkan. Konsen aja ke situ. Tidak harus selalu menyenggol Mas KM. Saya melihatnya lebih arahnya ke Mas KM. Dan bukti palsu adalah nama saya Astrid 10 juta, Krisna Mukti 10 juta, nothing. 2021 ada bukti terlampir, nanti bisa dilihat, sudah melakukan Bukan pembayaran. 2021. Pembayaran 2021? Bukan 2020. Bukan, 2021. Oh, 2021. Oke, diralat 2021 sudah ada, dan itu lewat rekening penagih yang mengancam, kasar. Dia menyebut dirinya sebagai sepupunya IS, menamakan dirinya anggota Ormas. Oke, tapi buat saya, kalian masih ingat kita di Polda tidak menyebut itu. Saya tidak pernah mau menyebut yang namanya IS. Luka saya terlalu banyak untuk dia. Jadi close. Kali ini saya mohon, saya harus bicara. Tolong jangan sebut-sebut nama saya, Astrid, Mas Krisna, IS, ingat ya, ingat gitu. Terlalu banyak luka saya sama kamu, oke? Kenapa saya harus bicara ini, Pak Hendra? Saya punya pekerjaan. Kita semua dalam kondisi lagi zero. Saya lagi berupaya sebagai manajemen saya dengan adanya kasus ini. Bukan hanya Mas Krisna yang kena dampak, talent-talent saya loh yang lain. Iya dong. Oh iya. Tolong lihat saya sebagai seorang perempuan pekerja yang benar-benar hidupnya bekerja, nothing yang lain-lain, ya. Pakai ini kerja saya, pakai karya kerja saya, pakai kepinteran kerja saya, tidak ada yang lain-lain. Bisa dicek, ya. Dia nggak ada urusan. Udah nggak ada urusan menurut. Itu dengan dampaknya. Nih lihat nih udah bayar nih ke seorang suruhannya nih tuh 10 juta. 2021 bulan Januari. Mau apa lagi? Udah Saya bayar. juga ya. Dan juga saya melihat IS menggiring opini publik netizen komentar di tayangan itu. Aduh, saya sampai bilang Mas Risa dihajar banget gitu. Saya tahu gitu loh. Ya, saya tahu dia nggak seperti yang dihajar banget. Ini ada apa ya? Saya sih setuju dengan tadi pendapat Mas Krisna. Ada apa sih? Sementara 5 orang dilaporkan tuh nggak disebut-sebut sama dia, cuman Krisna sih. Saya sih cuman bagian kedua ya yang disebut dia. Saya sih siapa? Saya bilang saya tidak sama dengan dia gitu. Tapi Mas Krisnanya, karena dia ini brandnya saya di New Kiki gitu loh. Di ini saya manajemen. Jadi dia seperti ini, yang lain kena imbas itu sih Pak. Gitu loh. Kenapa saya harus bicara? Tuh ya. Jadi tidak ada ya Astrid 10 juta dengan Indasari, no. Mas Krisna juga no. Itu aja yang harus dijelasin. Ya, itu Selesai seperti udah, pals, seperti bohong gitu. Untuk itu nggak ada kekeluargaan, kan udah selesai, udah nggak ada hubungan hukum. Kan udah kelar. Ke IS juga ada masalah loh ya. Saya Ada juga nggak ada masalah, komunikasi. tiba-tiba kita diserang. Jadi maaf ya, Oh. sampean misalnya katakan punya utang atau apa, terus sudah dibayar, berarti hukumnya itu Case selesai, close dong, udah berarti. close gitu. Tuh. Nggak ada Close. lagi. Jadi jangan ikuti Kenapa harus kata-kata rame lagi. lagi gitu? Dia peserta juga yang dilaporkan juga, ya udah konsen sama lapor baliknya aja Jadi ya. bisa dipisah mana ya, kalau yang IS sudah selesai, tapi kalau dengan yang itu memang belum selesai, tapi lagi menuju ke sana. Tapi kalau yang di luar kasus yang tadi saudarinya ya saya IS, saya terakhir wanti-wanti jangan sampai menjadi bumerang terhadap diri sendiri. Jangan blunder, jangan Blunder. bikin suasana blunder lah. Karena ini negara hukum dan itu sudah selesai 1 tahun lalu 2021. Jadi Ya, saya ingatkan 1,5 tahun yang lalu. ya terakhir jangan sampai Februari. menjadi produk hukum baru. Berawal dari arisan, kini berujung pelaporan. Itulah yang dialami aktor Krisna Mukti usai dirinya dilaporkan oleh rekannya Tessa Mariska dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang dengan nilai yang tidak kecil. Sebagaimana diketahui sebelumnya, usai dilaporkan dan merasa disudutkan, Krisna akhirnya balik melaporkan Tessa.
Dalam penuturannya, Krishna mengaku jika dirinya tidak melakukan penipuan maupun penggelapan uang seperti yang dituduhkan Tessa kepada dirinya. Lantas, sudah sejauh manakah proses hukum menurut Krishna Mukti dan kuasa hukumnya sejak diketahui Krishna telah melapor balik Tessa Mariska tersebut? Jadi nanti penyidik memanggil para pihak, baik sebagai pelapor maupun yang terlapor dan saksi-saksi lain. Ya otomatis dengan adanya saling lapor ini selesai. Jadi biar tidak ada kesalahan di antara kedua belah pihak, masing-masing kita berkomunikasi ya antar lawyer aja gitu. Saya juga nggak mau misalnya saya WhatsApp dia tapi nanti bahasanya salah, malah jadi blunder buat saya gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau di masalah hukum ya, salah kata, salah huruf, salah kalimat, salah titik koma, artinya bisa jadi beda gitu. Jadi ya lebih baik biarlah ini semua udah ditangani oleh kuasa hukum saya, Bapak Hendra. Jadi sebaiknya biar antar kedua belah pihak, kuasa hukum saya dengan saudari TM yang berkomunikasi. Kalau saya dari segi hukum, ini hal yang bisa dituntut. Apalagi ada pencemaran. Berapa nilai kontrak Pak Krishna yang gagal karena pemberitaan ini? Itu hukum juga. Cuma kan kembali kepada beliau mau memberikan kuasa kepada saya atau tidak untuk penuntutan selanjutnya. Kalau memang diberikan, mungkin saya akan melakukan tuntutan baik pidana maupun perdata. Karena ini negara hukum kita. Jangan sembarangan orang memberikan statement, apalagi statement itu sudah kadaluarsa. Kenapa kadaluarsa? Sudah berlalu. Fakta hukumnya sudah berlalu. Artinya sudah ada pembayaran, sudah ada keuntungan dari pihak sana. Apalagi sih mesti diungkit? Ya ada mengancam-mengancam gitu. Ya artinya bahasa-bahasanya itu kurang pantas gitu loh. Menjurus kepada kekerasan gitu. Itu saya sudah screenshot, saya kasih ke Astrid. Santai aja sih sebetulnya ya, nggak terlalu menanggapi yang emosional, yang gegabah atau gimana gitu. Kata saya cuman, kalau saya sih urusannya gini, kalau berakibat terhadap pekerjaan saya, ya itu adalah kembali lagi kepada Allah. Kalau memang rezeki, ya memang itu rezeki saya. Kalau memang bukan rezeki, ya sudah gitu. Cuman saya juga menjaga ini manajemen ini jadi terseret-seret gitu, manajemennya Kiki Astrida ini gitu loh. Saya sih sebetulnya untuk pribadi saya santai aja. Saya udah berapa kali dijatuhin, difitnah, dicemarkan nama baik dan sebagainya itu udah sering banget gitu. Jadi saya menganggap ini adalah bagian dari ya perjalanan hidup. Emang mau naik kelas gitu, biasanya sih gitu ya. Begitu saya lagi dijatuhin orang seperti ini dan saya nanggepinnya juga ikhlas saja, insya Allah saya akan naik kelas gitu. Entah dalam hal apa, tapi saya ngerasanya seperti itu gitu. Nah, tujuannya kan memang ke situ ya, istilah hukumnya justice apa? Restoratif justice itu dimungkinkan sekarang. Restoratif justice itu dimungkinkan untuk semua yang berbau keuangan, itu baik mau penggelapan, penipuan, apalagi di sini penggelapan penipuannya ada pengakuan utang, artinya keperdataannya lebih lengkap, lebih kental, gitu, karena ada pengakuan utang. Jadi biar aja nanti karena laporan polisi itu harus ditindaklanjuti. Yang pertama pasti akan diadakan restoratif justice, itu aja. Belum dilakukan sampai saat ini? Belum, karena belum ada panggilan. Gitu. Belum ada panggilan dari penyidik.